Tada! Nah, ini display donat-donatnya sesuai yang aku kasih tahu, donatnya bentuknya kotak. Mbak, ini total ada berapa varian? Kita ada di 12 varian rasa. Oh, wow. Wah, ini toppingnya. Ini semacam serundeng gitu ya, Mas? Iya. Ya, oke. Yang ini masak apa, Mas? Nah, ini masak kailan dua rasa. Oke, kalian dua rasa itu seperti apa tuh? Jadi ada keringnya, ada basahnya. Oh, Kalau oke. keringannya kailan yang diiris tipis sama digoreng. Oh, oke. Kasih bumbu. Oke, baru aja sampai Bandung karena aku bawa anak istri ya. Jadi ini kulineran pertama baru aja sampai. Aku mau nyobain ayam goreng keloponya Bro Victor. Wah, Master Chef sesi 9 ya buat support beliau. Ternyata langsung kita masuk aja. Let's go. Edisi Bandung kali ini aku mau nyobain beberapa kuliner baru di sini. Salah satunya adalah ayam kelopo. Sebenarnya ini cabang yang ada di Gading Serpong, tapi belum lama ini mereka buka cabang di Bandung. Ayam kelopo ini adalah salah satu karyanya Victor Agustino, top 4 Master Chef Indonesia Season 9. Wih, tempatnya nyaman, family and kids friendly, dan pelayanannya juga baik. Konsepnya open kitchen, jadi kita bisa ngintip proses pembuatannya juga. Dari namanya aja kelopo, jadi signature menunya memang bertema kelapa, yaitu ayam kelopo. Mulai dari proses ungkep, penggorengan, sampai taburannya itu pure pakai kelapa. Sambalnya juga bervariasi, jadi bisa disesuaikan sama selera dan level kepedasan kita. Penyajiannya cepat, plus porsinya juga cukup besar. Oke. Gurame. Wah, gurame. Iya, gurame asap ya. Oke, dimangut lur. Mantap nih. Wah, aduh, terima kasih banyak. Siap, makasih Mas. Siap, makasih Kaca ya. Ya. Ini ayam keloponya aku langsung order 2 potong dan taburan serundengnya ini super melimpah. Makannya dibarengin sama nasi jagung yang isiannya ada teri sama pete juga. Wah, mantap. Ayamnya gurih, diungkep pakai air kelapa, dagingnya lembut juicy, di serundengnya ngasih tes gurih dengan hin manis. Terus sambal keloponya ini pedes wangi dan pas dikunyah muncul aroma terasi dan petenya. Wah, nikmat. Campur tumis bawang pete makin istimewa lur. Aku coba satu persatu sambal lainnya. Ini sambal geledek, looksnya mirip sambal mata, tapi ini versi matang. Untuk sambal hijaunya basicnya ini pakai cabai gendot, nggak terlalu pedas dan nggak ada pahit sama sekali. Itu dia lebih nggak pedes ya, tapi nggak ada pahitnya lur. Mantap. Yang ini sambal huha, sambal terpedas termak sentrep, mantap. Ini aku order cumi hitam juga. Nah, so aku pengen nyobain, karena pengen lur lama nggak makan cumi hitam. Di sini ada. Cuminya nggak amis sama sekali, ada rasa manis dan sedikit asinnya. Mangut guramenya juga top, guramenya udah digoreng tepung sebelumnya, terus disiram kuah mangut yang pekat. Rempahnya tebel, medok, dan tekstur kuahnya itu creamy. Aku apresiasi juga untuk menu cumi saus kecombrang. Kecombrangnya dominan pas dikunyah, rasanya manis pedas, terus disusul gurih dari cumi. Wah, oke juga nih buat ngemil. Wah, ini langsung kita seruduk aja nih khas Bandungnya. Bismillah. Wah, seger matus legender. Mantap lur. Wah, matus legender lur. Jadi ini tuh basicnya susu evaporasi, ya terus kemudian dikasih simpel sirup lah kayak itu. Ya sirup yang tahu ya pasti orang-orang sini. Tapi ini enak. Manisnya pas, ngeblend sama evaporasinya. Oke, dan ini dia untuk harga-harganya. Ini sebenarnya cabang dari Gading Serpong. Ya, ini adalah cabang kedua beliau, Chef Victor. Jadi ini memang baru aja buka di Bandung. Jadi buat kamu yang lagi jalan-jalan ke Bandung bisa mampir ke sini, atau buat kamu warga Bandung yang udah pengen seperti apa nih ayam kelopo. Ayam-ayaman kan lagi rame ya kan. Nah, apalagi di Bandung itu juga banyak ayam. Wah, berani juga nih yang buka ayam di sini. Wah, tapi memang rasanya luar biasa. Mau ke sini langsung searching di map, namanya ayam kelopo. Mantap. Kita lanjut kulineran lagi dulu.
Donat yang ini fix beda dari yang lain, konsepnya benar-benar serba kotak, dari bentuk donatnya, toastnya, sampai gelas yang disajikan juga kotak. Lokasinya ada di The Square Room, interiornya cakep, nyenengin dan banyak sudut buat foto estetik. Uniknya lagi ada foto box di dalam mobil klasik ini, lucu ya. Mereka konsepnya open kitchen, jadi kita bisa lihat proses dari bikin dough, ngasih topping, dan lain-lain. Variannya ada 12 macam, kalau dine-in bisa langsung ambil donat pakai tray kayak gini. Wah bener deh, takut kalap. Kelihatan tempting semua dan toppingnya ini juga pakai bahan-bahan premium. Auto langsung bungkus buat ngemil di jalan. Oke, ya ini kita cobain Dubai coklat dulu. Wow. Ini beberapa varian yang akan ku coba. Ada Dubai coklat. Wah, mengesankan. Ini tipe sourdough, donat yang chewy, ringan dan lembut. Toppingnya glaze dark coklat, isiannya Dubai kunafa yang crispy dan nggak terlalu manis. Kalau ini varian matcha lemon. Yang ini matcha lemon, jadi disediain gunting. Ini gunanya buat motong, ya, jadi buat sharingnya kayak gitu ya lur. Isiannya ada lemon custard berasa asam segernya, terus baru disusul rasa matchanya. Yang ini dikasih glaze raspberry, isiannya tuh lychee cream, terus ada aroma floralnya juga. Nah, kalau kalian suka yang lebih bertekstur dan milky, bisa cobain cereal milk ini. Milky dengan hint vanilla, dapat tekstur dari cereal dan cornflakes-nya. Krimnya juga lumer. Yang melty tuna toastnya ini juga wajib dicoba. Mirip sandwich tapi basicnya tetap pakai sourdough. Isian tunanya padat melimpah, ada keju provolone yang bitter dan keju cheddarnya yang asin. Dikasih dipping sauce yang bikin dari cabai gendot. Asam seger terus ada hint pedas. Unik dan enak. Minumnya tentu ada kopi dan non kopi. Ini Dirty Square pakai double ristretto dan rich milk, sangat nendang. Wow. Ini pakai arabica, jadi antara bitter dan asamnya itu juga dapat. Terus ini pakainya double ristretto ya, jadi bold juga di kopinya. Terus untuk susunya ini pakai rich milk. Ya, dia masih ada creamy-creamy-nya gitu dan disajikan dingin ya ketika sampai meja. Wow, ini luar biasa buat yang suka dirty latte itu, ya itu pengen Dirty Square. Cara minumnya nggak boleh diseruduk ya. Ya walaupun balik lagi ke selera masing-masing, tapi kalau dirty itu kayak di kokop gitu loh. Nah ini dia untuk harga-harganya. Apakah worth it? Menurutku sangat worth it. Dari rasanya sangat mengesankan, topping-toppingnya juga pakai bahan-bahan yang premium. Buat kamu yang mau ke sini langsung di searching di Maps, namanya The Square Room. Asik ya, detailingnya juga jos. Mantap. Istirahat makan, aku sama family mampir ke Pasar Kosambi, tempatnya di area The Hallway Space. Di sini nggak cuma jadi pasar tradisional aja, tapi jadi pusat belanja yang modern, spot kulineran, dan ruang kreatif juga. Salah satunya brand batik ini namanya Inikina. Kebetulan yang jual tanteku dan beliau ini jahit sendiri loh. Batiknya modern, jadi bisa masuk di segala occasion. Buat kondangan bisa, buat ngantor atau casual juga cocok. Modelnya juga cantik, kesannya tuh pas gitu sama anak-anak muda. Apalagi materialnya juga dimix. Contohnya ini, batik tulis yang dimix sama katun bordir, stylish ya. Ada atasan dan bawahannya juga. Terus kalau mau lebih personal, order buat sarimbitan atau acara yang butuh seragaman, nanti dikasih suggest material dan modelnya juga bebas. Jadi bisa disesuaikan sama budget dan preferensi kita. Kalian bisa cek ke e-commerce Inikina, atau kalau kamu lagi di Bandung langsung ke The Hallway Space. Banyak batik yang ready juga di sini. Lanjut spot terakhir, ada Chinese food halal di Bandung yang nyaman untuk disambangi buat makan bareng family, ramean sama teman-teman, atau buat acara ngumpul. Namanya Haji Wong, tempatnya ada 2 lantai dan ada liftnya juga. Pilihan menunya banyak, mau makan berat, ngemil, kudapan, aneka minuman, semuanya beragam. Rating Google reviewnya aja 4,8 dari 2.200-an ulasan lur. Ini valid jadi kebanggaan warga Bandung, khususnya pecinta Chinese food halal sih. Pelayanannya ramah dan harganya juga oke di kantong.
Ini dia menu-menunya, saatnya mari kita madang. Wah, yang pertama ada ayam saus mentega. Menu paling aman untuk semua kalangan adalah ayam. Yang ini ayam saus mentega. Wangi saus menteganya itu pekat, gurih, manis, dan asemnya seimbang. Aku juga cobain kailan yang dimasak dengan dua cara. Yang bawang ini ditumis, yang atasnya ini digoreng sampai crispy, terus ada tambahan bawang juga di sausnya. Ini enak sih, dapat dua tekstur sekaligus. Mantap toh. Kalau ini menu ayam pedas gurih, yang pedasnya didapat dari cabai kasar, makannya sama nasi Hainan. Aroma jahe khas nasi Hainannya menyeruak, dan ayam pedas gurihnya ini benar-benar pedes maksimal lur. Kudapannya aku coba bapau telur asin ditutup dengan minum green tea lemon. Wah, nyegerin. Macos legender. Wah, enak. Jadi green tea-nya tetap pekat, ada kayak sepet-sepetnya kayak itu, disusul dengan segarnya lemon. Ini kamu pesen kalau kesini ya. Oke, menarik sekali untuk menu-menunya tuh sangat banyak ya. Aku harus menanyakan bestsellernya karena kalau kamu lihat bukunya ini, wow, seperti Chinese food pada umumnya, menunya seabrek lur. Nah, tapi yang jelas di sini adalah halal dan sudah tersertifikasi halal juga. Ini dia untuk harga-harganya. Buat kamu yang mau kesini langsung di searching aja, namanya adalah Jiwong. Ini kalau nggak salah tuh di daerah Subroto namanya, di Kota Bandung. Punya rekomendasi kuliner ketika jadi kolom komen. Oke, wow, penelusuran hari ini sangat luar biasa ya. Mulai dari makan ayam yang pertama, kemudian yang kedua adalah makan donat ya, donat square kotak. Terus yang ketiga ada brisket, yaitu baru sekitar 2 tahunan juga. Terus kemudian ini ya Chinese food halal. Ya pasti kami carikan yang halalan for you. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau punya ide, Mas Dio, cobain seharian kuliner di mana atau nyari kuliner apa ya yang bertema kayak itu di daerah kamu, urutin aja di kolom komen ya. Nanti kita akan cek satu persatu dan datang ke kotamu atau di kabupaten. Wes. Ya.